Salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini, Jumat 9 Juli 2021, dengan tema Berdamai dalam Praksis. Bacaan Alkitab terambil dari Surat Roma, pasal 12, ayat 17 hingga 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salah satu gaya hidup yang seharusnya juga dimiliki setiap murid Kristus ialah mengupayakan perdamaian dalam praksis. Kata praksis berbeda maknanya dengan kata praktis. Kata praksis bermakna aksi yang erat kaitannya dengan suatu cara berpikir, sedangkan kata praktis bermakna mudah dijalankan atau dipraktikkan. Jadi, perdamaian dalam praksis berarti perdamaian yang dinyatakan dalam tindakan yang digerakkan oleh suatu cara berpikir tertentu. Dalam konteks kita sebagai murid Kristus, berarti tindakan berdamai itu digerakkan oleh cara berpikir Kristus yang hidup dalam hati dan pikiran kita. Rasul Paulus menguraikan perdamaian dalam praksis demikian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik dan upayakan perdamaian dengan semua orang. Tidak menuntut balas kepada orang yang berbuat jahat, melainkan memberikan bantuan kepada sedulur kita. Gaya hidup demikian bukanlah gaya hidup yang mudah untuk dilakukan. Kita bisa saja menunjukkan sikap seolah berdamai dengan seseorang, berkata mengampuni kesalahan orang lain, berbuat baik kepada banyak orang. Tetapi apakah semua itu sungguh digerakkan oleh cara berpikir Kristus dalam hati pikiran kita? Kadang semua itu kita lakukan hanya sekadar untuk menghindari konflik, menghindari situasi panas yang berkepanjangan, atau sekedar formalitas, tuntutan pekerjaan atau profesi. Tuhan menghendaki kita berdamai dalam praksis, yaitu bukan sekedar tindakan fisik, namun juga melibatkan kesungguhan hati dan pikiran kita. Untuk memiliki gaya hidup perdamaian dalam praksis, kita perlu memiliki dua hal: cara berpikir yang menggerakkan kita, dan aksi yang digerakkan cara berpikir tersebut. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa kita yang dulunya adalah seteru Allah telah diperdamaikan dengan Allah melalui karya Kristus, Roma 5 ayat 10, dan mendorong kita untuk menjalani hidup sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, yaitu dengan hidup sebagai anak-anak Allah, dan salah satu cirinya ialah menghadirkan perdamaian di tengah dunia. Hendaklah setiap kita memiliki cara berpikir ini. Kita telah diperdamaikan dengan Allah karena kasih karunia. Maka sepatutnya kita menghadirkan damai sejahtera Allah bagi orang di sekitar kita. Sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Upayakanlah kedamaian itu di tengah dunia, sebab Kristus sendiri telah mengajarkannya kepada kita. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Jadilah murid Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah berdamai dalam praksis, damai dalam pikiran, dan dalam perbuatan. Amin.